Matius 23 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Ya, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang serius mendalami kitab Taurat. Mereka serius untuk lebih dalam lagi memahami hukum Taurat Musa. Mereka menafsirkan, mereka mengajarkan, mereka meneliti, bahkan mereka mengatur, membuat aturan-aturan di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mereka kepada Tuhan. Ada kalanya mereka menambahkan aturan-aturan, tradisi-tradisi yang mendukung supaya hukum Allah boleh dijalankan. Tetapi sayangnya terkadang mereka melebihi apa yang semestinya dilakukan. Mereka menambah-nambah peraturan-peraturan sehingga justru esensi dari hukum Allah itu semakin terpinggirkan, semakin tidak utama lagi. Justru yang menjadi utama adalah aturan-aturan yang mereka ciptakan sendiri. Dan begitu juga dengan orang-orang Farisi. Mereka juga serius untuk menaati hukum Allah, mempelajari hukum Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka sangat fanatik yang akhirnya sesuatu yang menurut mereka aneh, asing, itu mereka singkirkan. Ya. Mereka terkadang merasa bahwa mereka lah paling benar. Padahal Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya mereka melakukan apa yang mereka pikir baik. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Bahkan mereka bisa kehilangan arti dari hukum Allah itu sendiri. Sehingga mereka tidak menerima Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Sekalipun Yesus melakukan banyak mujizat, hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati bahwa Yesus bukan berasal dari Allah. Yesus bukan Mesias. Yesus bukan Tuhan. Mereka menolak. Jadi saudaraku, Yesus mengatakan mereka duduk di kursi Musa. Mereka mengajar umat. Mereka mendidik. Mereka memimpin umat. Mereka menjadi pendoa-pendoa. Mereka menjadi pemimpin rohani. Mereka mengajarkan hukum Allah. Dan Yesus mengatakan benar. Apa yang mereka ajarkan itu patut diterima karena bersumber dari hukum Allah. Karena memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka sangat hati-hati tentang hukum Allah. Mereka sangat hati-hati. Yang menjadi permasalahan yang seperti saya katakan tadi adalah mereka menambahkan aturan-aturan yang menurut mereka baik untuk mendukung hukum itu, yang pada akhirnya malah peraturan yang paling ditakuti, aturan mereka sendiri, tradisi mereka yang paling diutamakan dibandingkan hukum itu. Ya. Dan Tuhan mengatakan ikuti apa yang mereka ajarkan. Hukum-hukum yang mereka ajarkan itu ikuti, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Jangan turuti apa yang mereka lakukan. Karena Yesus di ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa mereka merasa mereka lebih utama. Mereka duduk di depan. Mereka ingin dihormati. Mereka ingin dipandang mulia. Yesus mengatakan mereka memperbesar jubah mereka, tali-tali ibadah mereka, diperpanjang, seakan-akan mereka paling suci, paling rohani, dan mereka suka berdoa di tempat keramaian. Ya, pada sementara di lain kesempatan mereka juga jahat. Dalam kesempatan lain mereka juga jahat. Firman Tuhan berkata mereka merampas.
milik orang-orang lemah, milik janda mereka rampas. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Mereka memperkaya diri. Ya, mereka meninggikan diri. Mereka merendahkan orang lain. Mereka merasa yang paling dekat kepada Tuhan. Dan Yesus mengecam perbuatan-perbuatan mereka. Banyak perkataan celaka yang Tuhan sampaikan kepada ahli Taurat. Ya. Di dalam pasal ini banyak sekali kecaman Tuhan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Selalu begitu kata Tuhan. Karena apa? Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka tahu kebenaran tetapi melakukan kejahatan, melakukan dosa. Puji Tuhan, saudaraku, sebagai umat Allah kita harus peka terhadap kebenaran. Kita harus mengerti kebenaran, mengerti firman Allah. Kita harus tahu apa yang benar, apa yang tidak. Caranya adalah dengan mempelajari firman Allah. Tidak menjauhkan diri dari pendalaman akan firman Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu. Supaya kita tahu kalau orang mengajarkan sesuatu kepada kita, pemimpin rohani kita mengajarkan sesuatu, ya kita tahu apakah itu benar atau tidak. Tentu kita juga butuh bimbingan dari Roh Tuhan, Roh Kudus, ya. Jangan juga kita membangun kebenaran kita sendiri. Kita menyalahkan para pemimpin rohani, menyalahkan pendeta di dalam khotbahnya yang menurut kita tidak benar, padahal kita sendiri yang sebenarnya tidak mengerti. Kita membangun kebenaran kita sendiri. Makanya kalau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, memahami firman-Nya, maka kita rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mohon tuntunan Roh Kudus, mohon tuntunan Roh Allah. Sebab firman Allah sampai kepada kita itu berasal dari pemikiran Roh Kudus, ya. Jadi Alkitab itu ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, tetapi itu diilhami oleh Roh Kudus. Pemikiran dari Alkitab itu adalah pemikiran Roh Kudus. Sehingga untuk memahami firman Allah kita butuh Roh Kudus untuk menerangi, untuk membuat kita memahami dan mengerti firman itu. Dan ketika kita telah menerima pengajaran dari pemimpin-pemimpin rohani kita, kita akan tahu ini benar atau tidak. Dan ketika itu benar, maka alangkah baiknya kita menuruti, mengikutinya. Tetapi Tuhan juga mengatakan kalau ada pemimpin rohani yang kelakuannya tidak baik, tidak benar, jangan kita ikuti. Ya, memang kita sebagai umat Tuhan perlu harus bijaksana, ya. Kadang di gereja kan kita mengenal seorang pendeta atau pemimpin rohani, kita tahu kekurangannya, kelemahannya, lantas kita tidak suka mendengarkan khotbahnya, tidak suka. Akhirnya kita pun ya keluar dari ibadah atau tidak menerima lagi apa yang dikatakan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan terima ajarannya, tapi tolak perbuatannya, jangan ikuti perbuatannya. Cara kita menolak firman itu adalah dengan mengujinya benar atau tidak. Jangan juga pengajarannya sesat, tidak benar, kita terima juga, tidak. Jadi biarlah kita bijaksana, kita tahu untuk memahami apa kehendak Allah, mengerti firman-Nya, dan mengikuti apa kemauan Tuhan. Biarlah kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami firman Tuhan, semakin dipimpin oleh Tuhan, semakin rendah hati, dan hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.